Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Dikutip dari Motosan, manajer teknik Aprilia Racing Antonio Jimenez membocorkan rahasia timnya bisa tampil kompetitif selama MotoGP 2022 ini. Kunci pertumbuhan Aprilia adalah memiliki dua pembalap yang cepat dan kompetitif seperti sekarang ini. Kami tahu apa yang telah dilakukan Maverick. Balapan berikutnya akan menjadi titik balik dan bagi kami itu adalah kuncinya. Ia adalah pembalap yang menginginkan Alex. Kombinasi ini akan membuat Aprilia berkembang pesat. Sekarang banyak pekerjaan sedang dilakukan pada aerodinamika dan elektronik. Alex tidak pernah berhenti mendorong kami untuk berkembang. Dengan kedatangan Maverick dengan pengalaman di tim dan rumah lain, perlu untuk memberinya apa yang dia butuhkan. Tim MotoGP milik Valentino Rossi Mione VR46 dikabarkan akan segera bergabung dengan tim satelit Yamaha. Hal itu disampaikan langsung oleh pengamat MotoGP Carlo Bernard. Kepada Pedok GP, Bernard mengaku kerjasama with URNF dengan Yamaha tidak akan bertahan lama. Saya tidak yakin bahwa RNF akan bertahan dengan Yamaha. Semuanya membuat saya berpikir bahwa Yamaha dan Valentino Rossi bisa menjalin kerjasama lagi dengan tim Mione VR46. Kepada Motosan, Pol Espargaro mengungkapkan rencana masa depannya di MotoGP. Bahkan jika perpisahan dengan Honda tak terhindarkan, jika kontrak Hondanya tidak diperpanjang, Pol ingin mencari tim lain paling tidak untuk 5 tahun ke depan sebelum pensiun. Ia juga berbicara tentang karir panjang Valentino Rossi yang masih kompetitif di usia 40 tahun. Tetapi ia tidak mau membandingkan dirinya dengan Rossi. Valentino Rossi masih kompetitif di usia 40 tahun. Valentino itu unik. Saya tidak ingin membandingkan diri saya dengan dia. Tetapi saya ingin memperpanjang karir olahraga saya selama 5 tahun lagi di level yang hebat. Di luar posisi teratas di MotoGP Amerika lalu, duel antara Marc Marquez dengan Quartararo adalah salah satu yang menarik dan ditunggu-tunggu. Menurut Chico Lorenzo, duel antara Marc Marquez dan Quartararo mengingatkan dia dengan pertarungan antara Rossi dan Lorenzo, di mana saat itu Lorenzo belum mampu mengalahkan Rossi. Sama kondisinya seperti Marquez dan Quartararo. Itu adalah duel yang sudah lama ditunggu-tunggu. Tentang mereka berdua, kita hampir bisa mengatakan bahwa mereka pembalap terbaik di MotoGP. Dan tentu saja kami tidak memiliki kesempatan. Saya jadi ingat duel Valentino dengan anak saya, Lorenzo. Saat Lorenzo ditanya kapan dia akan memenangkan duel melawan Valentino, dan dia berkata, saat aku pantas mendapatkannya. Andrea Dovizioso belum juga mampu kompetitif di atas Yamaha YZR M1 setelah 9 Grand Prix termasuk di tes pramusim. Kepada Motorsport, Dovi mengaku tak yakin bahwa Yamaha bisa menyelesaikan problemnya. Seperti diketahui, Dovi sampai saat ini masih bermasalah dengan masalah grip.
me selective with my notes, call me aggressive with my flow, call me offensive even though I ain't gonna lie. Pekerjaan yang harus dilakukan terkait aspek-aspek tersebut demi meningkatkan grip pasti akan sangat kompleks, pasti akan butuh waktu. Jujur saya tidak yakin bakal ada pengembangan signifikan dalam waktu dekat untuk memahami arah perbaikan dan perkembangan. Saya tidak terlalu mengharapkan itu, namun akan segera ada pertemuan, jadi saya akan mendapatkan informasi. Sejauh ini sudah beberapa rumor yang memprediksi Fabio Quartararo mengenai kiprahnya pada MotoGP 2023. Dilansir dari GP1, Quartararo didekati oleh beberapa tim pabrikan untuk mendapatkan tanda tangannya. Saat ini Honda sudah melakukan pendekatan, kemudian pendekatan berlanjut ke tim pabrikan Suzuki. Menurut rumor yang beredar di laman GP1, kepindahan Quartararo ke Suzuki menjadi lebih masuk akal karena tim asal Hamamatsu Jepang itu juga sedang mencari sosok pembalap muda baru, serta Joan Mir yang juga lebih berpeluang untuk direkrut oleh Honda untuk bertandem dengan Marc Marquez. Pasalnya SRC memang membidik beberapa pembalap untuk menggantikan Pol Espargaro seperti Joan Mir, Quartararo, dan Bastianini. Namun Bastianini lebih dekat dengan tim Ducati pabrikan. Pola perpindahan pembalap MotoGP 2023 pun kembali berubah. Jika Pol Espargaro pindah dari Honda, maka besar kemungkinan ia yang akan mengisi kekosongan yang ditinggalkan Quartararo dari Yamaha. Marc Marquez mengalami kesulitan dengan kegagalan teknis saat comeback ke MotoGP di balapan Amerika lalu. Kepada Motosan, manajer Marquez Emilio Alzamora meminta lebih banyak dukungan dari Honda untuk pembalapnya itu. Lebih dari bersemangat, saya merasa sedikit marah karena dia benar-benar bernasib buruk saat start dan itu menghancurkan balapannya. Emosinya sangat kuat dalam 2 tahun terakhir. Kami membutuhkan dukungan dari para insinyur SRC untuk membawa motor ini kembali ke puncak empati dengan Marc. Honda telah berusaha keras dan Marc akan memaju lebih keras, tetapi dia membutuhkan Honda untuk membuatnya menjadi motor yang lebih kompetitif. Saya pikir mereka sudah sampai di sana, karena jika tidak, comeback ini tidak mungkin. Namun kami membutuhkan lebih banyak dukungan dari mereka. Dikutip dari Motosan, Andrea Iannone menjadi salah satu tamu dalam acara Aprilia Pro Experience yang akan berlangsung pada 8 Mei di sirkuit Misano. Dan juga akan dihadiri oleh Max Biaggi dan Lorenzo Savadori. Pertemuan ini dijadwalkan berlangsung pada 8 Mei dan akan mempertemukan pecinta motor yang berbeda yang akan menerima kelas dari beberapa tokoh terpenting dalam sejarah kejuaraan dunia dan yang pernah menjalin hubungan dengan Aprilia. Program ini juga akan dimeriahkan dengan kehadiran 2 pembalap resmi Aprilia, yakni Maverick Vinales dan Alex Espargaro. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.